kita semua di sini karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita memuji kebaikannya, sebab Tuhan baik dulu, sekarang dan selamanya. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Semua jempol. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari hari ini kita mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Because Lord, You are good. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy
Tuhan yang baik. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Ia pasti akan pelihara dan cukupkan. Tidak perlu khawatir, sebab Dia Tuhan kita yang baik. Amin. Perhatikanlah bunga lakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga lakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family dan First Media. Hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari kita baca bersama. 2, 3, hal yang patut dibanggakan. Sudah nature manusia untuk membanggakan hal-hal yang bisa dia banggakan. Yang sekolah, nilainya, rankingnya, yang bekerja, prestasinya, dan hasil korupsinya, kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi saudara, kekayaan naik sedikit, kepandaian, kesehatan, dan lain sebagainya itu semua satu kali akan lenyap. Waktu minggu lalu saya ada di Tabanan, tapi sudah dekat sama beras itu apa namanya itu?
Jatilui, ya lagi 10 kilo udah sampai Jatilui. Jadi Tabanan masih ke sana 18 kilo. Saya melihat pembakaran mayat ibu anggota kami. Terakhir itu ternyata yang semua di sana ya, saya orangnya kepingin tahu, bukan kepo, tapi untuk supaya lebih jelas tahunya. Saya ke sana, ke tempat dia bakar itu panas. Dan saya tanya sama yang bakar, yang terakhir itu apa yang masih ada itu saya lihat. Ternyata yang terakhir itu ini sudah, tulang belakang ini ya. Dan yang mengagetkan dia berkata organ yang terakhir yang habis terbakar yang paling akhir itu adalah jantung. Jantung, ya saya tanya kenapa? Karena dalam jantung itu ada darah dan air, jadi dia kenyal sehingga paling terakhir ya. Terus saya bercanda, jantungnya enggak diambil aja Pak untuk dimakan, dia ketawa ya. Dan terakhir akhirnya diketok-ketok tulangnya dan cuma tinggal seonggok saja. Kebanggaan manusia berakhirnya di situ kalau dibakar, habis, ya habis. Tetapi sebelum itu terjadi, itu masih kelihatan tulangnya. Kalau sudah dikubur, tidak kelihatan. Di China sekarang ada tempat penguburan, dia memakai kaca atasnya. Jadi kita bisa lihat orangnya itu dari masih jenazah, full body sampai separuh sedikit-sedikit akhirnya tulang tok begitu. Ya, malah itu nanti jadi penyembahan berhala, karena terus orang bawa bunga, bawa apa, ya dan sebagainya, bawa makanan. Sebelum itu terjadi, itu ada hal yang bisa saudara banggakan sekarang. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Haleluya, ada yang bisa dibanggakan. Mari kita periksa. Yang pertama itu baca bersama, 2, 3. Dalam hal keuangan. Kenapa dalam hal keuangan? Karena firman Tuhan dalam Lukas mengatakan uang itu adalah perkara yang paling kecil, yang paling sederhana. Orang kalau tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik, dia pasti akan terjerumus ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang cinta akan uang, ya. Apa kurangnya orang-orang yang korupsi itu kok sampai korupsi ratusan miliar itu loh. Salah satu bekas kepala bidang apa di Mahkamah Agung bisa menyimpan di rumahnya 1 triliun lebih. Itu kalau dibelikan minyak tenggelam rumahnya. Kok serakahnya luar biasa. Padahal firman Tuhan makanya itu yang paling sederhana. Dan semua kejahatan itu ujung-ujungnya itu karena didasari oleh uang. Kita mendengarkan berita minggu ini hanya karena 36.000 seorang menusuk temannya. Ya. Kemudian yang mengagetkan di Denpasar, 3 orang perempuan menyekap dan menyiksa seorang pria selama 11 hari sampai dia mati. 11 hari. Tolong yang pria dan pria tepuk, kalau sebelahnya pria kasih tahu, hati-hati dengan wanita. Hati-hati ya. Sekali lagi, yang sudah menikah kasih tahu, hati-hati dengan istrimu. Yang satu umur 52 loh saudara, yang 2 itu sekitar 32, menyekap dan menyiksa sampai mati. Rambutnya dibakar, disetrika, akhirnya dia mati kelaparan, tidak dikasih makan. Hanya karena masalah uang. Saya akan bacakan secara cepat, firman Tuhan ini diambil dari 2 Korintus 11. Ayat 8-10,
Jemaat-jemaat lain, Paul yang menulis, telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Saudara perhatikan ke depan, supaya aku dapat melayani kamu. Paul mengatakan istilah kurampok. Ya, nanti kita lihat. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku, kebanggaanku dalam hal apa? Dalam hal uang toh, tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Surat ini ditulis oleh Paul kepada jemaat di Korintus pada saat dia sudah tidak di Korintus. Dan dia mengatakan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, jadi dia ini cerita, waktu aku dulu ada di tengah-tengah kamu, saudara sebetulnya, jemaat Korintus ini jemaat yang kaya. Ya, dan Paul punya hak. Hak apa? Hak untuk dipelihara, dihidupi oleh jemaat-jemaat yang dia layani. Makanya dia akan menuliskan, apakah salah seorang petani mendapatkan hasil yang pertama dari ladangnya? Ya tidak salah. Kalau saudara memelihara ayam, apakah salah kalau Pak Asarya mendapatkan telur dari ayamnya? Salah enggak? Tidak salah. Kalau Pak Obed memelihara kambing, apakah salah kalau mendapatkan susu dari kambingnya? Hah? Dia bingung karena dia tidak punya kambing, saudara ya. Dia punya sapi, tidak salah. Tidak salah. Tapi dia mengatakan ketika aku dalam kekurangan di tengah kamu, aku tidak menyusahkan. Karena apa? Karena dia tahu jemaat di Korintus jemaat yang kritis. Kritis dalam hal yang tidak baik. Dia memaksa Paul ini melayani mereka, tetapi mereka tidak mau menghidupi Paul. Makanya dia mengatakan jemaat yang lain itu yang akhirnya dia katakan rampok. Artinya apa? Dia minta untuk menghidupi. Dan jangan lupa di Korintus ini dia menjadi pembuat tenda. Tapi kelihatannya kurang karena dia kan pelayanan kemana-mana. Dia pelayanan bukannya mengabarkan Injil. Yang ada orang lihat orang susah ya dia bantu, dari mana uangnya. Orang dia tidak disuplai sama jemaat di Korintus. Dia minta jemaat-jemaat di lain, misalnya di Galati, di Efesus dan sebagainya. Dia memakai istilah yang jelek ya. Tapi itu untuk menyindir, karena tulisan Paul itu tajam saudara ya. Dia mengatakan rampok. Coba kita mendengarkan 1 Korintus 9 ayat 4, 7 sampai 14. Saudara baca di rumah, kan ini akan menjadi bahan kersel nantinya 2 minggu yang akan datang. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, dia ngomong, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Jawabannya apa? Punya hak. Ya, tetapi jemaat di Korintus itu sangat kritis. Nah, saudara, saya beritahu tidak bisa bertuankan dua tuan. Ini berkali-kali saya katakan tapi saya tegaskan lagi. Jadi di dunia ini cuma ada 2 tuan. Tuan Allah dan tuan Mamon. Kita jangan berkata tuan Allah dan tuan iblis. Di dalam Mamon itu ada iblisnya. Karena firman Tuhan mengatakan tuan Allah dan tuan Mamon. Mamon itu apa? Uang. Sekali lagi, di dalam uang itu ada iblisnya. Tapi firman Tuhan mengabarkan dengan kata Mamon. Tidak bisa. So, kalau saudara mengasihi yang satu, pasti tidak bisa mengasihinya 50-50, tidak bisa. Jadi kalau saudara lebih berat kepada uang, saudara akan jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, Mamon itu jadi budak saudara, Tuhan bisa memberkati saudara. Kalau yakin katakan haleluya. Lukas 16 ayat 13, saya buktikan lewat ayat ini. Seorang hamba, kita kan hamba. Dulunya budak dosa, hamba dosa. Sekarang
hamba kebenaran, tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita baca bersama-sama, saya. 2, 3. Saya tidak dapat mengabdi. Amin. Tidak bisa. You have to make a choice. Saudara mesti membuat pilihan. Itu kayak kalau bisa kita jalan terus ada dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Bingung toh mau kemana? Masa mau dua-dua mau dijalani? Kan enggak bisa. Masa terus mekangkang begini jalannya? Enggak bisa, makin lama kan makin jauh. Kalau saudara ke arah mamon, otomatis kepada Tuhan makin jauh dong. Ya toh. Demikian juga kalau kita kepada Tuhan, mamonnya makin jauh. Apakah kita tidak perlu uang? Perlu. Tapi sekali lagi saya katakan, begitu sudah dikuasai oleh uang, hidup saudara akan berubah. Memang sudah jadi kaya, tapi pikiran saudara jadi rusak. Maaf kata Harvey Muiz yang divonis 20 tahun dan mengganti uang kerugian 420 miliar. Semua aset dan barangnya disita, kurang apa dia? Tadi saya baca di koran, ada satu mobilnya yang harganya berapa? Tahu saudara? 20 miliar. Tolong saya tutup mata dan bayangkan sebanyak berapa 20 miliar. 20 miliar. Mobil saja 20 miliar. Sedangkan gereja ini kita bangun mungkin habis 10 miliar. 2 gereja itu cuma mobil saja. Baru 1 mobil. Belum mobil yang lain. Apa kurangnya dia? Kenapa kok seperti gitu? Ya padahal kalau itu dibelikan mobil yang 200 juta atau 2 miliar. 2 miliar saja sudah mewah. Ini 20 miliar kenapa? Itu. Begitu saudara kejerat sama mamon, hidup saudara itu akan apa? Loh, keluar loh di kuis. Dengarkan baik-baik nanti rekamannya. Itu nanti akan saya keluarkan di kuis. Begitu saudara terjerat dengan mamon, hidup saudara akan, nah titik. Kayak kuis minggu ini apa itu? Alon-alon asal kelakon, ya kan? Nah, bagaimana supaya bisa tulus dalam hal? Tapi kalau orang iso kok enggak iso memang enggak iso, enggak ada itu. Bagaimana supaya bisa tulus dalam hal uang? Yang pertama ini terhadap Tuhan. Kalau saudara kepada yang tidak kelihatan saja saudara bisa benar, maka terhadap yang tidak kelihatan saudara pasti bisa benar. Kalau saudara setuju katakan setuju. Saya ulangi, terhadap yang tidak kelihatan saudara bisa benar. Apalagi terhadap yang kelihatan. Yang kelihatannya apa? Manusia. Kalau terhadap Tuhan saudara tidak bisa benar, maka kepada yang kelihatan saudara juga tidak bisa benar. Tolong dibacakan, Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Amin. Saudara gak usah khawatir, saya tidak akan membahas perpuluhan panjang lebar, enggak perlu. Saya menganggap saudara ini sudah pinter-pinter semuanya. Ya. Dalam pengalaman saya berpuluh tahun sebagai gembala sidang, saya menghadapi berbagai jenis tipe jemaat. Yang pertama tipe yang setia, melakukan firman Tuhan. Yang kedua tahu firman Tuhan, tapi mau mengakali Allah. Seperti apa itu? Bertahun-tahun ya, persepuluhannya itu enggak pernah naik. Misalnya 200.000, sudah 10 tahun 200.000 terus. Kalau saya kerja di perusahaan yang gajinya enggak naik-naik 10 tahun, saya pindah saudara. Betul? Pindah. Ini enggak, oke. Yang ketiga, tahu tapi tidak memberi. Bagi saya tidak masalah. Karena itu urusan saudara bukan dengan saya, dengan yang di atas toh. Ini pertanyaan kayaknya mau menjebak Tuhan.
Dilakukan oleh orang Farisi. Tuhan tidak bodoh, dia ambil. Coba pinjam duit. Itu duitnya siapa? Duitnya si A misalnya. Coba dilihat gambarnya siapa di sana. Semua mata uang di dunia ini tidak ada yang polos, terus tulisan 100.000, putih terus hitam cuma 100.000. Semua mata uang di dunia ini tidak ada. Pasti ada apanya? Jawab saudara, gambar. Kalau 100.000 gambarnya apa? Saya tidak ingat. Coba keluarkan uang 100.000 saudara. Coba lihat, saya mau tahu aja 100.000 yang merah itu. Kasihan Yule ya. Apa? Cepat. Hah? Soekarno-Hatta. 50.000. Ayo cepat saudara ya. Nanti tak kasih hadiah. Wih sampai terlempar ya. 50.000. Gambar apa? Andreas Pohok. Oi, luar biasa ya. Gambar apa itu? 50.000 apa itu? Nggak ketok deh. Juanda, iya. Saya nggak tahu itu Juanda, tapi itu mungkin jadikan nama lapangan terbang di Surabaya ya. Yang cepat reaksinya 20.000 ya. Kok dikatoki balik no, yuk. Pintar sekali Juliusnya, cepat ya. Ini cerdik seperti ular ya. Tapi tidak tulus ya. 20.000 gambar apa? Coba tolong saya. Hah? Samratulangi, ya. 10.000, ayo. Coba, kasihan Pak Martin, dari tadi 1 sampai 10.000, berarti kolektornya nggak akan 10.000 dia ya. Tadi tak tunggu sampai 1.000, kalau keluarkan ya itu sudah kolektornya. 10.000? Hah? Franz Kaisiepo, Franz Sukampau ya, itu Franz Sukampau. 5.000. Pak Martin kasihan Pak Martin. Bu cepat kasih dia duit bu, kasihan bu. 5.000 ya. Halo. Loh kok dari tadi Feby terus yang jawab, dia kolektor uang ini jangan-jangan ya. Apa Feb? Idam Khalid, ya itu bekas ketua MPR kalau tidak salah ya, Idam Khalid. Ya wis lah, sewu. Nggak usah Pak Martin, nggak usah jawab ya. Ya, yang sekarang 30.000, tolong 30.000. 100 US dollar. Itu gambar siapa? Hah? Wih punya uangnya ya? Coba pinjami saya tanya untuk Yule. Ini loh saudara, di gambar ini loh saya taruh di depan. Kok George Washington saya ngawur. Si botak dari gua hantu ngawur sekali ini. Wah jemaat saya ini perlu di brainstorming nih. Si gundul dari gua hantu. Bukan si botak dari gua hantu. Semua itu ada gambarnya. Jadi Yesus berkata, ini gambarnya siapa? Kaisar. Kaisar siapa? John Paul. Salah ya. Yesus menjawab, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, wajib, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan. Saudara makan di Transmall, di Soto, di mana, di Casmo. Saudara nggak komplain tuh kalau kena tax berapa persen? 10%. Sekarang saya makan di mana itu kena taxnya sudah 12%, kaget saya. AC yang satu tolong dimatikan. Saudara tidak komplain, ya. Tapi kalau saya kembalikan milik Tuhan, saudara mau membodohi Tuhan, terserah kamu. Sebab saya selalu yakin dan percaya Tuhan saya itu mampu memelihara saya. Haleluya. Tuhan saya mampu memelihara. Saya tidak perlu terangkan. Jadi kalau saudara mau pimpin bu, itu terserah saudara. Karena Tuhan saya itu
sesuai janji tulisan yang di firman Tuhan, dia bisa mengambil apapun dari yang saudara miliki. Bukan hanya keuangan saudara. Kesehatan, masalah di anak-anakmu, dan lain sebagainya tidak pernah kita pikirkan. Seperti belalang pelahap. Siapa ini? Selalu dan selalu saya suka pakai contoh-contoh kakek-kakek moyang saya. Namanya John D. Rockefeller. D-nya yang pasti bukan David ya. John Rockefeller. Ini gedungnya masih ada sekarang, namanya Rockefeller Center. Ya, gede ini, tinggi sekali kelihatan toh. Dan ini apa? Pohon Natal yang dia setiap tahun pasang di depan Rockefeller Center. Ini pohon Natalnya besar sekali. Untuk apa? Bukan itu gaya-gayaan. Untuk memberi keindahan sebagai tanda ucapan syukur Tuhan mau datang ke dunia. Dia pasang gede. Ya, dan ini luar biasa. Waktu dia pertama berbisnis, dia berjanji kepada Tuhan. Aku berjanji setiap kali aku bekerja, aku pasti memberikan 1/10 untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku menambah tidak 1/10. Dan pada saat terakhir dia mempersembahkan 90% dari penghasilannya. Bukan 10, 1/90. Tapi dia masih menjadi salah satu orang terkaya. Sekarang sudah meninggal. Makanya saya bilang kakek moyang saya. Kalau sekarang masih hidup, saya ke Amerika menemui dia. Ya, karena sudah meninggal ya sudah enggak usah. Dilanjutkan oleh anaknya. Siapa nama anaknya Pak? Andrew Rockefeller, kalau enggak salah. Ya, haleluya. 90% dan Tuhan selalu memberkati. Jadi sekarang pilihan saudara. Kalau saudara mau pin-pin sama Tuhan, itu urusan saudara, bukan urusan saya. Sebab saya menganggap ini kan ibadah raya umum, bukan ibadah sekolah minggu. Saudara sudah dewasa. Cuma kalau saudara makan, saudara tidak pernah protes, 10% saudara bayar. Tapi kalau gereja, saudara tidak mau memberi, itu urusan saudara. Dan pengalaman saya berpuluh tahun melihat orang-orang yang setia memberi dengan benar. Tuhan bukan hanya pelihara hidupnya, Tuhan meningkatkan hidupnya. Haleluya. Anak-anaknya lulus. Evelyn ini belum diwisuda, sudah diterima kerja ya Pak Anton. Fanny belum lulus, diterima kerja. Mana Feni? Iya kan? Dia kerja, bukan hanya kerja Feni, juga mau diperistri. Tapi dia enggak mau sebab bosnya orang India. Tapi Pak Fendi mau, ya itu repotnya saudara. Terhadap manusia yang kedua. Ya, coba enggak usah dibacakan, nanti ada ayatnya. Ada dua. Yang pertama tidak menyusahkan orang lain dan yang kedua tidak menjadi beban. Perhatikan. Terhadap manusia yang pertama tidak menyusahkan orang lain dan yang kedua tidak menjadi beban. Tolong untuk hal ini saudara pertama kali colek tepuk kiri kanan saudara. Kasih tahu begini. Kamu jangan menyusahkan saya dan jangan menjadi beban buat saya. Mari ya saudara ya. Kamu jangan menyusahkan. Kalau sebelah saudara tidak mau ngomong, saudara susahin dia besok. Kamu jangan menyusahkan saya dan jangan menjadi beban. Ya, ini loh ayatnya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Dia tidak menyusahkan. Terus, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban. Coba tolong dimatikan. Ada satu video yang cukup bagus ya. Tahukah saudara,
Di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea, penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, nggak ada kehidupan. Pohon-pohon nggak tumbuh di sana. Kok nggak, saudara, alasannya apa? Sederhana, karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari Sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri, dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. Orang yang paling kaya, apa saudara? Kuisnya keluar itu, kalau Feby pintar dapat lagi hadiah dia. Kok ini? Tidak menyusahkan dan tidak menjadi beban. Kalau saudara sudah diberkati, bagi kepada yang lain supaya tidak menjadi laut mati. Colekan yang kedua, ini yang mantap, kasih tahu, baginya sama saya ya. Yang cepat saudara ngomongnya, baginya sama saya ya. Ya, susu enggak mau ngomong jangan dibagiin ya. Ya Wendy ya. Yang kedua, apa yang dapat kita banggakan? Kita baca bersama, 2, 3. Dalam hal kebenaran. Saudara bisa bangga ya, kalau sudah keuangan bisa saudara banggakan. Yang kedua, dalam hal kebenaran. Saya bacakan lagi, ayat 3 dari 2 Korintus 11 dan 13 sampai 15. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Waktu dulu pertama yang ditipu Hawa. Sekarang yang nipu ini banyak. Banyak ajaran-ajaran. Ya soal baptisan aja orang ribut. Soal apa Roh Kudus aja ribut. Terus belum ajaran yang lain. Belum Sencheonji masuk sudah di Indonesia. Belum lagi yang lain. Ya. Sebab orang-orang itu 13 adalah rasul-rasul palsu. Disebut rasul kenapa? Kan berkali-kali saya katakan. Kalau orang maaf kata pakai gini, lalu datang sini menyesatkan saudara, ya saudara nggak akan tersesat. Ya toh? Tapi kalau yang khotbah pendeta, dia menyesatkan saudara pelan-pelan dengan ajaran-ajarannya, saudara akan terbuai dan percaya, makanya disebut rasul. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati loh saudara. Jangan saudara menganggap semua berkat yang saudara terima itu diberikan oleh Tuhan. Itu bisa iblis yang nyamar. Jangan semua berkat, oh terima kasih Tuhan, korupsi terima kasih Tuhan. Ada kesempatan korupsi, dihitung-hitung kantor ini kok bulan ini, tahun ini ada kelebihan sekian juta. Wah ini berkat Tuhan ini. Lah. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara jangan tertipu. Yang paling penting itu benar lebih dulu. Amin. Benar lebih dulu. Dan tahu mana yang benar. Dari mana tahu yang benar? Dan dari mana kita bisa benar lebih dahulu? Firman Tuhan kebenaran. Kalau kita baca kebenaran itu makin lama kita makin benar. Kita makin tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, kan begitu. Bukan koran, bukan renungan-renungan harian yang lain. Firman Tuhan. Haleluya. Saya tidak mau bahas lagi karena itu sudah urusan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita meningkat ke doa. Tapi kalau saudara yang firman Tuhan saja belum, ya sudah forget it, kan begitu. Kalau saudara sudah lebih dulu tahu mana yang benar, selanjutnya saudara memberi nasihat. Kalau ada orang lain yang disesatkan, loh saudara di YouTube itu
Nah ini sedikit suara saya agak. Ada banyak kok review-review antara lain ya. Waktu tahun lalu saya mau dikasih orang hadiah sepatu Onitsuka. Di review di YouTube banyak. Ada banyak Onitsuka yang fake, yang palsu. Kalau Onitsuka yang asli minimal 2,2 kalau di Beachwalk. Ini dijual ada yang mulai 400.000. Ada yang 900.000. Ya. Lalu dikasih tahu perbedaannya. Tahu dari mana untuk mengasih tahu orang itu. Ya dia mesti beli yang asli. Dia beli yang 1 juta. Terus dia buka. Dihancurin itu. Ini udah lama sekali waktu saya di Paris. Tentunya kami dibawa ke jalan yang terkenal, Elysée des Champs. Kalau tidak salah karena aku tak makan roti croissant hari ini. Dimakan sama Yule. Ya. Jadi saya cuma dapat roti gembul. Roti croissantnya dia. Tahu saya roti gembul? Ya tahu. Kalau nggak tahu nanti saya belikan minggu depan. Uangnya titip dulu sekarang, down payment ya. Roti gembul di jalan Tukatiaya itu saudara. Lucu sekali namanya roti gembul. Champs de Elysée. Itu butik-butik yang terkenal. Yang semuanya made in France. Pasti saya masuk ke satu tempat namanya LV. Louis Vuitton. Itu ngomong bahasa Indonesia kan gitu. Louis Vuitton. Karena saya tidak makan croissant ya hari ini, jadi nggak bisa ngomong Prancisnya. Itu ada orang Cina, kok tahu Pak John? Ya matanya sipit, oh masa orang Afrika matanya sipit kulitnya putih kan tidak mungkin ya. Dan itu dilayani oleh SPG di Louis Vuitton yang orang China juga. Sedemikian luar biasanya. Sampai Louis Vuitton di Prancis itu mempekerjakan orang asli dari China supaya bisa ngomong-ngomong sama konsumen dari China yang mau beli. Kenapa? Ya karena pembeli terbesar itu dari China. Kalau pembeli terbesar itu dari Jawa, pasti Pak Anton dikerjakan di sana. Konap apa tuku sing dia. Itu kalau orang Jawa yang banyak beli. Tapi karena orang Jawa sedikit yang beli, ya untuk apa? Pakai bahasa Inggris saja. Ya toh. Iso apa? Apa ti? Biar yang mati aja yang ngomong. Iso ora iso kudu iso pokoknya iso. Nah, kita tambahin pokoknya iso. Terus saya perhatikan ya, dia pakaiannya ini celananya jelek, bajunya aneh. Ya maaf kata kalau orang China ke luar negeri itu memang agak heboh, jelek gitu ya. Dia beli 5. Kita yang mau beli satu aja, harus jual ginjal satu separuh. Dia beli 5, ya. Kenapa? Bukan dia orang kaya, bukan. Nanti dia sampai di sana, dia ini utusan dari perusahaan. Sampai sana dibredeli semua. Lalu dibikin apanya saudara? Kawenya. Loh, saya waktu beberapa tahun yang lalu pernah kemana tuh Rika, kok lupa aku jadinya. Shenzhen, nemuin Hendra sama Rika waktu mereka belum punya anak. Hendra sama Rika ini pernah ke Shenzhen, ngapain? Hendra mau merasakan suasana alam nenek moyangnya katanya. Saya datang ke sana ya. Waktu itu zaman sedang populer sandal Crocs. Crocs sekarang kalau sudah lihat 999 harganya, 1.000 sandal Crocs. Kenapa kok mahal? Sebab dia bisa menggigit saudara. Kalau capek saudara digigit, sampai tidak capek kan krokodil. Ya, saya di sana. Di Indonesia waktu itu kalau tidak salah 500 atau 600 itu. Waktu sampai sana saya beli krok banyak saudara. Kenapa? 50.000. Iso ora iso pokoknya iso. Nah orang ngerti takono karo sebelahmu. Itu gara-gara wati. Nah ini bahasa Jawa itu. 50.000 cuma saudara. Ya.
pakai enak enggak? Saya enggak tahu. Kenapa? Karena saya enggak punya yang asli. Saya pakai itu merasa pede aja. Sampai sekarang masih ada saya pakai. 2 minggu lalu saya bongkar-bongkar lemari, saya ketemu ada satu yang masih belum saya pakai. Saya cuci karena itu dari karet ya. Begitu saya pakai retak saudara. Karena lama gak dipakai. Tapi gimana? Tak pakai. Itu tak bawa di mobil. Siapa yang mau? Silakan beli. 500.000. Orang gak tahu. Kalau kita pakai sama. Louis Vuitton itu kalau yang tembakannya saudara ya. Mahal loh. Jangan kira murah. Itu dibuka. Dicari. Di jahitannya semua, karena kalau yang asli itu benangnya dan semua sambungan itu sama. Jadi kalau saya lihat orang pakai baju merek Burberry, bukan Blueberry. Itu kan garis-garis gitu ya, itu nyambung semua, depan, belakang, garisnya kan begini, enggak sama begini, kalau begini semua garisnya narapidana. Jadi gini. Kalau gininya hitam, ininya oranye, itu yang oranye sampai belakang nyambungnya oranye. Yang gini hitam sampai belakang hitam. Itu Burberry. Kalau ini hitam belakangnya mencong, itu merek apa? Blueberry. Catat loh nanti Bu Fumi ketawa, dia punya yang asli. Kan saya belikan ya Bu ya kalau keluar negeri ya, jangan lupa. Yang Burberry, bukan Blueberry. Kita bisa ngasih tahu itu palsu. Kenapa? Yang pertama, kita sudah tahu mana yang benar. Saudara kalau lihat orang lain disesekan, saudara tahu memberi nasihat. Kenapa? Karena saudara sudah baca Alkitab. Dan kita tidak senang sama orang yang menyesatkan. Nah aneh kalau ada orang yang senang kumpul sama orang yang penyesat itu. Makanya dalam Mazmur 1 kan dikatakan jangan duduk, jangan berjalan, jangan berkumpul dengan kumpulan orang pencemooh. Itu pencemoohnya apa? Menyesatkan saudara. Orang yang menyesatkan malah kita senang. Contohnya apa? Orang Indonesia ini paling gampang disesatkan saudara. Kok tahu Pak? Loh, yang jual apa yang ribut-ribut di Pak Tri itu, temannya Pak Tri kan banyak di pasar Kerenang itu tuh yang di bawah pohon itu. Saya korbannya saudara dulu. Jangan disebarluaskan. Masuk di YouTube juga ya. Waktu dulu SMP itu teman-teman saya ada kumisnya semua. Saya kok enggak ada kumisnya. Terus sekali waktu saya pergi di pasar Kenang ini obat penumbuh bulu. Wah ini dia. Wow. Kok ketularan yang tadi pagi ya. Ini obat penumbuh bulu. Saya beli. Saya oles-oles di sini ya, dan di kaki saya enggak ada bulunya. Saya oles-oles sih. Ada hasil Pak? Ada saudara. Jadi dia tidak bohong. Lewat berapa bulan ada. Saya jadi ikan lele saudara. Untung waktu itu belum zamannya apa? Ubur-ubur. Lo tahu toh. Neng ini roh awakmu iso ora iso pokoknya iso. Nah firman Tuhan enggak tahu. Ubur-ubur ikan lele tahu. Pak Budi tanya sama Derta, apa itu ubur-ubur ikan lele? Itu cari di seafood restoran Pak. Kalau di makanan Jawa enggak ada ubur-ubur ikan lele. Kok ono? Ada. Kumis saya gini saudara. Jadi kayak saya diketahui sama mami saya, lu kok kayak Jilehut tuh kaisar Cina gini. Aduh ya. Dan itu menyusahkan. Karena sampai sekarang terus terang saya buka rahasia saudara. Kalau kumis saya dipanjangkan 1 tahun saya tidak cukur kumis. Saudara akan melihat ubur-ubur ikan lele dalam bentuk manusia. Yaitu saya. Ininya ada tipis, ini lebat itu. Karena apa? Tertipu. Jadi setiap kali saya sudah dewasa, apalagi sekarang, kalau lewat di pasar Kenang ada orang ini mau tak siram bensin sama saya.
Pak Tri untung dia tidak termakan korban ya, karena dia pelakunya. Yang ketiga, apa yang kita banggakan? Mari baca bersama. 2, 3. Mengakui kekurangan diri. Sebentar ya, saya kelupaan gara-gara terlalu banyak ketawa ini ya. Nggak tahu kenapa saya pengaruh makan tadi siang mungkin ya. Soal ini negara yang paling kecil korupsinya itu Denmark. Korupsinya kecil sekali. Gaji, kalau saudara mau nih kesempatan emas, saudara kan selama ini mikirnya mau ke Australia, ke Amerika, aduh jelek itu saudara. Ke Denmark. Gajinya sana tuh rata-rata 80 sampai 120 juta per bulan. Wow. Tadi pagi ini ya, efek tadi pagi, yang datang tadi pagi nggak tahu nih apa artinya. 80 sampai 120 juta gajinya. Tapi jangan senang-senang dulu, karena apa? Pajaknya itu 40 sampai 50%. Apa saudara? Wow. Hah? Iya, pajaknya hampir separuh dari gajimu. Tetapi nah ini baru wow. Kalau saya wow terus Pak Fendi langsung wow gini, wow. Anak-anak sekolah TK sampai perguruan tinggi gratis. Ke rumah sakit gratis. Dan dapat uang pensiun. Uang pensiunnya bisa dibuat hidup dan jalan-jalan ke luar negeri. Loh. Mau enggak? Mau. Karena apa? Dikelola dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau di sini orang menitipkan uang pensiunnya di PT Jiwasraya, dikorupsi. Jadi yang sudah pensiun mate. Betul tuh. Yang di Abri Asabri bekas Pangdam Udayana di sini dihukum berapa tahun itu? Karena dikorupsi. Di Denmark tidak. Dan pemerintah memakai untuk hal yang baik. Jalan-jalan sarana prasarana dan tingkat kejahatan di sana paling rendah sedunia. Korupsi paling rendah, tingkat kejahatan paling rendah. Perbedaan antara orang kaya yang kaya dan yang biasa itu enggak kelihatan. Orang kaya pun dia enggak senang pakai mobil, senangnya pakai apa? Sepeda. Malah lebih ramai yang pakai sepeda daripada yang pakai mobil. Terus ada toko-toko Sara, ya, sarap, itu mahal-mahal. Belinya pakai apa? Jalan. Sehat mereka. Denmark. Ini kalau saudara tidak mau disesatkan, contohnya ini saya kasih tahu, saya tidak menyesatkan saudara. Silakan saudara pindah ke Denmark. Kalau diterima. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah. Nah ini dia ngomong lagi, bermegah ini kan membanggakan dirinya atau. Maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jangan dibalik. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kehebatanku. Kebalik saudara, saya senang sekali sama gambar ini, saya senang sekali. Lihat gambar ini luar biasa ya. Batu gede, sebatang buluh. Kalau dalam kehidupan nyata tidak bisa. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan hal yang luar biasa. Kalau saudara punya kerendahan hati, seimbang hidup saudara.
Haleluya. Itu artinya. Kalau dalam kehidupan nyata tidak mungkin toh. Sekali lagi, kalau saudara makin diberkati Tuhan, saudara tetap rendah hati, seimbang hidup saudara. Seimbang itu artinya seperti di Denmark itu, seimbang. Dia tidak menganggap dirinya kaya terus lihat yang sana. Di perusahaan-perusahaan tidak ada perbedaan oligarki antara pimpinan dan Saya pernah dengar kalau di John Hardy, Doni ya, ada tempat makan yang tingkat manajerial, ada tempat makan yang pegawai biasa. Betul ya? Kalau yang di manajerial salmon, kalau yang di pegawai biasa teri. Tapi kalau tidak salah ya, John Hardy-nya itu senang makan di tempat yang karyawan-karyawan, betul begitu? Oh bukan, Doni itu manajerial, dia senang makan di tempat yang karyawan karena dia doyan teri. Dan ada ubur-ubur ikan lele. Di yang sana nggak ada ubur-ubur ikan lelenya. Kalau saudara makin diberkati, saudara tetap makin rendah hati. Itu seimbang. Haleluya. Haleluya. Kan tadi pagi saya bilang, enggak jalan lihat atas, semua lihat atas, kesandung. Saya enggak mau kalah. Yang tadi pagi ngeluarin nih, Ibrani, aku ngeluarin Yunani. Kelemahan ini astenia. Nah ini sudah saya bikin minggu lalu. Weakness sama kelemahan dan disease, penyakit. Paul dia tidak malu mengakui kalau dia punya kelemahan. Apa? Matanya. Makanya dia selalu sebagian besar dia ditemani oleh tabib Lukas. Dan tulisan-tulisannya itu banyak ditulis oleh Lukas. Ada yang ditulis oleh yang lain juga. Tapi Lukas yang dia diktekan. Dia tidak malu. Ada duri, dia bilang ada duri. Bukan maksudnya duri itu dia kecocok duri di matanya, bukan. Kalau saudara punya kelebihan, misalnya apa? Kelebihan saudara dalam hal menyanyi. Wih, kalau saudara menyanyi, kaca pecah, luar biasa. Maknai sebagai anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, Julius ini orang rendah hati. Saudara. Dia sudah bermain bass gitar tuh puluhan tahun, betul kan? Dari kapan kamu main bass? Sudah lama. Sebetulnya saudara, perhatikan ya, Julius itu bukan hanya bisa bermain begini dia. Bassnya dibalik dia juga bisa main. Pak Hendra itu dari bayi sudah nginjek organ saudara. Dia bisa bermain, ya dengan apa? Dengan kakinya, tapi tetap dengan tangan rendah hati. Ada satu pemain organ Yongki, saudara buka YouTube. Saya senang sekali dengarkan dia main. Bukan Battle Tabernacle, ya bukan gereja Battle Tabernacle. Battle musik apa gitu ya, saudara lihat nanti sampai rumah. Dia itu bisa bermain organ begini ya, wah tuh permainnya luar biasa. Terus dia bisa balik begini, dia bisa main. Dan ini gila mainnya. Nggak mainnya do re mi fa sol mi mi fa re re king kong begitu. Ngejazz dia, dibalik begini organnya. Dia membelakangi organnya, wah hebat sekali. Julius sih sebetulnya bisa. Gitar di sini, bahkan tidak ada gitar dia juga bisa main. Oh itu hebat itu. Yong, kamu diketawain sama sesama teman terus. Kelebihan saudara itu maknai sebagai anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan, siapa aku nyanyi ini. Kata-katanya siapa? Sama. Siapa aku
Nah, saya enggak hafal. Jangan gini, siapa aku? Ya. Kalau saudara bisa seimbang dalam hal apapun juga, hidup saudara anyem. Dimanapun saudara bisa tidur, mau makan apapun, it's okay. Kan diributkan toh orang terkaya di Indonesia, salah satunya kalau tidak salah Budi Hartono yang punya BCA dan Jarum. Dia makan apa di warung di Semarang, di foto wartawan, makan di warung. Dia beli warungnya sama orangnya sekalian bisa, saudara. Dia makan sana. Saya aneh, dia mau makan kok. Oh Pak, saya makan di warung sih juga oke. Ya memang kemampuannya di situ aja. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami banyak tertawa, tetapi nasihat ini mengingatkan kepada kami supaya kami belajar benar dalam hal uang, hal yang paling sederhana, tidak menipu Engkau yang adalah Tuhan kami. Seumur hidup kami, Tuhan kami hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Yang yakin katakan amin. Kami tidak mau dikendalikan oleh mamon, tidak mau menjadi penipu di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi yang kedua, benar. Benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami makin lama, makin menjadi anak-Mu, makin diberkati. Tetap memiliki kerendahan hati. Sebab itu yang Engkau minta daripada kami. Tuhan tanamkan firman-Ni dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau kuduskan tangan para pelayan yang akan membagikan, dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kekudusan di atas segala kekudusan yang berkuasa menyelamatkan dan menolong setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa, segala puji kami akan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Kanmu karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tu Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus.
ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyala. Kalau yang sudah bangkit berdiri, Yesus, inilah persembahanku. Kita angkat kedua tangan, ku membawa hatiku. Selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Sikitile ala warala, urikite mili ala wala wala malala, kurikite mili ala wala, arala wala masike, arala wala malala, urala wala malala masikite lele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat dengan tangan kanan roti lebih tinggi daripada kepala. Inilah tubuh Kristus yang tercabik, akan menggantikan tubuhmu, hatimu, jiwamu, rohmu yang tercabik-cabik saat ini. Karena ada kuasa yang besar dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita angkat dan kita mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur. Dekatkan itu kepada salib Kristus. Engkau yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan. Darah Tuhan Yesus melebihi segala sesuatu. Kuasa-kuasa kegelapan gentar dengan adanya darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Naikkan kedua tanganmu, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penebusan-Mu, pengorbanan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur padamu ya Bapa, untuk karya salib-Mu yang menyelamatkan kami, dan pengorbanan-Mu adalah bukti kasih-Mu terhadap kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan, darah Yesus kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasa darah Yesus bentengi, lindungi kami dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus turun atas kami, menerangi hati kami pribadi lepas pribadi, untuk membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu, memberikan kami kekuatan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa, hingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, di mana Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus tanda mereka mengerti perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan